Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Resti Andani, AMD, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 91, kelompok 2, NDH 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek KKN. Fungsi ASN. Fungsi ASN ada 3, yaitu yang pertama pelaksana kebijakan publik, kedua pelayanan publik, ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Perbedaan ASN dan P3K berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K atau PPPK, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Perbedaan hak ASN dan hak P3K. Hak ASN memperoleh gaji, cuti, tunjangan, jaminan pensiun hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K memperoleh gaji, cuti, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN yang disebut dalam Undang-Undang Dasar ASN yaitu terdapat 8. 1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam bersikap, berperilaku, ucapan, maupun tindakan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu sistem merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, dan lain-lain. Smart ASN. Smart ASN adalah aparatur yang memiliki profil integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, berwatak hospitali, memiliki jaringan yang luas, juga penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, serta berjiwa entrepreneurship. Selanjutnya, literasi digital. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Kerangka kurikulum literasi digital ada 4. Yang pertama, digital skill. Digital skill adalah kemampuan seseorang mengoperasikan, memanfaatkan, dan memahami teknologi untuk mendapatkan, mengolah, dan mengelola informasi. Yang kedua, digital safety, artinya sebagai kemampuan melindungi diri sendiri dan data pribadi saat Anda berada di ruang digital. Ruang yang dimaksud yaitu segala media untuk mengakses dan menyebarluaskan informasi, misalnya media sosial, website, dan lainnya. Yang ketiga, digital ethic adalah kemampuan untuk menyadari, memahami, dan menerapkan kode etik digital dan tatanannya saat menggunakan media digital. Yang keempat, digital kultur merupakan konsep yang berisi tentang pemikiran bahwa teknologi dan internet mampu memberikan pengaruh yang nyata dalam pembentukan pribadi seseorang.
Selanjutnya, hak digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang mengizinkan seseorang untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menerbitkan media digital atau akses dan menggunakan komputer, perangkat elektronik lain, dan jaringan telekomunikasi. Hak digital ini ada 3. Yang pertama, hak untuk mengakses. Sebagai warga negara digital, kita bebas untuk mengakses internet dan merasakan infrastrukturnya. Yang kedua, hak untuk berekspresi. Sebagai sebuah jaminan atas keberagaman konten, kita juga bebas menyatakan pendapat. Yang ketiga, hak untuk merasa aman, yakni bebas dari penyadapan dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan privasi, hingga aman dari penyerangan daring. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.